Siapa yang memberi kehidupan bayi zaman sekarang? Siapa yang memberi kehidupan pada bayi-bayi yang dikandung ya zaman sekarang ini, kepada janin lah ya. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ada orang mukalaf yang ngomong gini, semua bayi itu sejak dalam kandungan seagama dengan kami katanya. Itu mukalaf ngawur, sengawur-ngawurnya, nggak ada dasarnya itu. Namanya juga mukalaf, IQ-nya tiarap. Ya, tidak ada dasar dalilnya itu. Semua bayi yang dikandung itu sudah beragama, sesuai agama kami. Ngawur itu ya. Siapa yang memberi kehidupan bayi zaman sekarang? Zaman sekarang aja, kita bicara zaman sekarang ya. Jika ada pasangan suami istri ya, lalu istrinya hamil, pertanyaannya adalah siapa yang memberi kehidupan pada jabang bayi itu, pada janin itu? Padahal pasangan suami istri ini beragama, berkeyakinan A, B, C, D, E, F, G, H. Ada yang beragama A, beragama B, beragama C, dan seterusnya. Ya, hamilnya kan sama, mengandung ya toh. Anda mau beragama apa saja ya. Ya kalau suami istri, ya suami nyetrum istri, ya istrinya ya hamil, ya. Lalu siapa itu yang memberi kehidupan dalam janin itu? Ya. Itu seagama dengan kami, Pak. Ngawur itu. Kalau ditanya ke Gaifu, ke pendeta HTD, 1 menit jawabannya. Anda tanya nih, Pak HTD, itu ada orang hamil, Pak. Siapa yang memberi kehidupan di situ? Padahal di situ itu agamanya A, B, C, D, E, F, G, H. Ayo, siapa yang memberi kehidupan? Gampang, 1 menit tanya ke saya, ya. Agama apapun Anda, keyakinan apapun Anda yang memberi kehidupan pada bayi janin yang sedang Anda kandung, 100% Yesus Kristus Tuhan Allah itu. Wah, mantep toh kalau HTD, mantep jawabnya. Ada dasarnya, ada dong. Nggak cuman sekedar klaim ya toh, klaim ngawur kayak mukalaf itu. Jadi kalau Anda mengandung ya, agama apapun Anda, ya keyakinan apapun Anda, suku apapun Anda, ketika Anda mengandung, itu kan janin akhirnya punya roh hidup toh. Siapa yang memberi kehidupan? Kalau kami tegas menjawab, Yesus Kristus. Ini alasannya. Mana buktinya Pak Dede? 1. Bilangan 27 ayat 16. Yesus Tuhan adalah Allah dari roh segala makhluk. Itu janin kan ada rohnya toh. Nah, tak kasih tahu, Yesus Tuhan itu Allah dari roh segala makhluk. Hanya ada 6 makhluk yang punya roh, yaitu malaikat, serafim, kerub, iblis, setan, dan manusia. Manusia itu punya roh. Sedangkan semua roh-roh itu, 6 roh itu, 6 macam makhluk-makhluk roh itu, ya, Allah dari segala makhluk roh itu adalah Yesus. Bilangan 27 ayat 16. Nomor 2, Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Yesus gambar Allah ya. Imago Dei, the image of God ya. Gambar Allah. Menciptakan roh manusia, laki-laki dan perempuan, dan diberi nafsu seks supaya beranak cucu. Jadi roh manusia diciptakan oleh Yesus. Ada laki-laki, ada perempuan, dan diberi nafsu seks untuk beranak cucu. Nomor 3, Yesus menaruh roh manusia pada janin itu umur 8 minggu. Penelitian kedokteran menunjukkan bahwa seseorang janin itu yang mengandung, janin itu baru mulai ada kehidupan setelah pas pada usia sekitar 8 minggu. Yesus Tuhan Allah akan menaruh roh manusia, laki atau perempuan, itu terserah Yesus. Ya, mau dikasih laki atau perempuan. Maka jadilah si ibu mengandung bayi, bisa laki bisa perempuan, sejak roh ditaruh oleh Yesus Tuhan Allah kepada janin itu.
agama apapun Anda, ya. Ayat Alkitab menulis roh yang akan ditaruh kepada janin itu ditaruh oleh Yesus Tuhan Allah. Nomor 4, semua janin itu milik Yesus. Pada usia janin 8 minggu, ketika Yesus Tuhan Allah menaruh roh manusia, laki maupun perempuan dalam janin itu, maka janin itu milik Yesus sejak dalam kandungan. Ya, Mazmur 22 ayat 10, Yesaya 44 ayat 24, Galatia 1 ayat 15. Paulus yang dulunya jahat banget, ya, ternyata dipilih Allah sejak dalam kandungan. Itu dia. Gak nyangka toh Paulus yang jahat kayak gitu sudah dipilih Allah, dipilih oleh Yesus sejak dalam kandungan. Oke. Nomor 5. Selama hamil 9 bulan dikudeta oleh iblis. Walaupun sejak usia 8 minggu roh manusia ditaruh oleh Yesus dalam janin sehingga janin bayi itu milik Yesus, tetapi perhatikan, kehamilan itu berlangsung selama 37 minggu rata-rata, ya. Sejak 8 minggu sampai 37 minggu rata-rata kehamilan, si bayi dikudeta, diambil alih oleh iblis, sehingga janin itu menjadi jahat milik iblis sejak dari dalam kandungan. Mazmur 58 ayat 3. Kelak ketika bayi itu lahir lalu tumbuh dewasa, akan jadi orang fasik, tidak menyembah Yesus Allah, dan menjadi penyesat, pendusta. Pendusta itu disingkat PDT, yang sering khotbah di atas mimbar Tritunggal itu. Nomor 6, jumlah janin yang dikudeta oleh iblis jauh lebih banyak, ya. Janin-janin itu jauh lebih banyak jadi milik iblis daripada tetap menjadi milik Allah, ya, sejak dalam kandungan. Penjelasan ini Alkitabiah tidak bisa dibantah, very clear. Jadi Bapak Ibu Saudara, sejak 8 minggu semua janin itu milik Allah, milik Yesus. Masalahnya usia kehamilan itu dari 8 minggu sampai 37 minggu. Lalu dikudeta. Pak, yang menentukan bisa atau tidaknya dikudeta siapa? Ya orang tuanya. Orang tuanya ini beriman apa tidak gitu loh. Ya. Karena Yesus tidak memandang bulu, agama apapun tetap dikasih itu roh janin, kasih hidup. Ya, tergantung orang tuanya. Orang tuanya ternyata menolak Yesus, ya. Maka janin itu mudah sekali dimasukin iblis. Jadi milikku nih, gitu, ya. Lah gimana enggak? Janinnya didoain terus, doainnya menghujat-hujat Yesus. Ya cocok dong, janinnya jadi apa? Tidak percaya Yesus, ya. Seperti itu, ya. Oke, ya. Paulus gimana, Pak? Paulus itu kan awalnya orang Farisi, ya. Orang Farisi artinya ibunya, apakah ibunya kemungkinan besar Farisi? Bisa ya, bisa tidak, ya. Ibunya mungkin sama dengan orang-orang lain yang penyembah Yahweh. Artinya dia percaya perjanjian lama, tidak percaya Tanakh, tidak percaya Talmud. Ya, jadi sejak bayi, ya, ibunya Saulus itu percaya kepada perjanjian lama. Artinya janinnya Paulus itu milik Allah, milik Yesus. Tapi aneh bin ajaib, ketika lahir ya, dipengaruhi lingkungan, sekolah dan lain sebagainya, dia jadi penentang, jadi penyesat, jadi pendusta. Lalu tobat umur 27. Waktu umur 27, Yesus berkata, "Ananias, kamu ke sana, orang ini jadi alat pilihan bagiku." Lalu Galatia 1 ayat 15, Paulus ngaku di dalam hikmat roh, dia ngaku bahwa aku itu sudah dipilih oleh Yesus sejak dari dalam kandungan. Walaupun setelah lahir dia nyeleweng ke sana kemari, yaitu jadi jahat, tetapi akhirnya dia dipilih Yesus. Kalau HTD gimana, Pak? Ya. Aku ini pernah jadi Muslim, pernah jadi gereja kurang iman, ya, pernah jadi Katolik, pernah jadi Mormon, pernah jadi saksi Yehova, pernah jadi gereja bingung. Ya.
Kira-kira sudah dipilih sejak dari dalam kandungan? Enggak ya. Kalau saya harus menjawab, saya merasa perasaan saya iya. Jadi saya ngaco ke sana kemari itu enggak taunya balik lagi. Ya. Saya sekarang menjadi yang percaya Yesus satu-satunya. Bahkan untuk level Indonesia, sayalah satu-satunya yang memberitakan Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa di seluruh PDT di Indonesia. PDT itu singkatan dari pendusta, yaitu orang-orang Tritunggal yang dari atas mimbar memberitakan kata dia, memberitakan kebenaran, padahal penghujatan terhadap Yesus Allah. Saya satu-satunya ya di Indonesia ya. Di samping sekitar 200 yang hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah ya, karena kita sudah meluluskan sekitar 200 lah ya. Sekolah kami sudah meluluskan sekitar 200 ya. Seperti itu ya. Jadi janin umur 8 minggu firm milik Yesus. Bukan milik Allah kami, Pak. Enggak ada dasar dalilnya, itu cuman klaim doang. Iya, Pak, mukalaf kenceng ya, namanya mukalaf. Ya. Bentar lagi tobat tuh mukalaf itu. Makin dia cari-cari kesalahannya kekristenan, ya toh, makin dia akan terpuruk dan dia akan mengakui ternyata pendeta HTD itu benar itu. Apa yang diomongin itu benar itu. Nah, ya benar lah, ya. Mantan mentor saya juga sebentar lagi udah tobat ya toh. Terakhir tuh dia ngomong gini, ini mantan mentor ya. Saya kan punya mentor awalnya ya. Tapi mantan mentor ini ya kasihan banget, dia masih nanya gini loh. Itu tanak yang kalian pegang itu sama nggak dengan perjanjian lama? Ya jelas beda dong. Wong tanak ini nggak ada link ke perjanjian baru kok. Kalau perjanjian lama kan linknya banyak, ya. Nubuat perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Lah kalau tanak ada nggak? Linknya tanak di perjanjian baru ada nggak? Boro-boro tanak itu nggak mengakui perjanjian baru kok. Ya hal simpel kayak gini aja. Mantan mentorku nggak paham, tak kasih tahu. Mantan mentor itu, ya, dokter itu, jadi PDT sudah karatan lumutan itu. Dia tuh mau mikir pakai pikiran sederhana ya. Tanak, tidak mungkin tanak ini sama dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan link banyak ke perjanjian baru yang ditulis pakai tanda bintang di setiap akhir ayat. Ada tanda bintang, pencet bintangnya, klik akan link nanti. Kalau di PL kebanyakan link ke PB. Kalau di PB ada tanda bintang di setiap akhir ayat, pencet ceklik akan link ke PL, kebanyakan begitu. Ya, lah kalau tanak kan nggak ada linknya. Jadi itu kita palsu. Tapi sebentar lagi mentor saya tobat, saya yakin deh. Ya, nanti kita akan bahu-membahu ya toh sebagai pengajar-pengajar Allah Esa. Cuman mentor saya belum berani mengatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Kalau satu-satunya belum berani. Masih Bapa, dia masih belum bisa itu, ya. Masih belum clear dengan Bapa kiasan Yesus Allah itu masih belum clear, ya. Makanya masih itu ya. Tapi nanti nggak lama lagi pada waktunya genap menurut ukuran Allah ya, kita akan bahu-membahu ya. Tidak sia-sia kenapa saya diizinkan beliau menjadi mentor saya dulu ya. Pasti ada maksud Allah dong, pasti dong ya. Ini anak buahnya jadi begini nih sekarang nih ya. Very clear dengan Alkitab. Hayo, siapa yang bisa jelasin di seluruh Indonesia ini? Yang bisa jelasin janin umur 8 minggu, apapun agamamu, yang memberi roh itu Yesus. Sebab Yesus itu Allah dari roh segala makhluk. Lalu pada usia 8 minggu, kan kehamilan sampai 37 minggu, dikudetalah oleh iblis. Ya karena orang tuanya lemah, doain perutnya aja, didoain dengan menghujat-hujat Yesus, tidak percaya Yesus. Ya dia janinnya yang nggak jadi milik Yesus. Ya. Ya seperti itu ya. Jadi janin itu ada dua ya. Ketika 8 minggu semua milik Yesus. Lalu berlangsung sampai 37 minggu. Nah di tengah jalan itulah dikudeta oleh iblis. Lebih banyak yang dikudeta Pak, betul. Hanya 15% yang tetap jadi milik Yesus. 85% itu di luar ya, jadi milik iblis. Itu menjadi pola
pola yang baku ya, apapun generasi kapanpun ya, jumlah orang percaya itu hanya 15%. Generasi kapanpun, tahun kapanpun, jumlah orang percaya itu hanya 15% dari populasi. Ya, seperti itu ya. Ya sekarang jumlah orang yang ngaku Kristen mah ngaku doang, tapi bukan Kristen ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya, padat, singkat dan clear, tidak ada yang bisa menjelaskan seperti ini ya. Ya, makanya ayo ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis ya. Tanya jawab sama HTD ya. Ya, saya sering masuk-masuk di room-room saudara-saudara umat muslim biar mereka tanya ya. Supaya apa? Supaya mencerahkan, jangan main klaim ya. Klaim semua bayi itu seagama dengan kami. Ngawur itu. Mukalap IQ tiarap ngawur itu ya. Ayat Alkitab ya. Allah dari roh segala makhluk siapa? Yesus. Allah dari roh segala makhluk, Yesus apa Allahmu? Yesus, Pak. Nah, jadi jangan klaim ngawur ya. Ngawur itu ya. Bilangan 27 ayat 16. Allah dari roh segala makhluk adalah Tuhan Huru Besar semua. Tuhan Huru Besar semua itu siapa? Tuhan Yesus ya. Very clear ya, penjelasan seperti ini benar Alkitabiah ya. Itulah yang terjadi sekarang. Jika Anda hamil ya, pada 8 minggu kalau Anda mau minta laki atau perempuan ya ini sih ini benar ya. Tapi kan kalau Anda yang tidak percaya Yesus kan tidak mungkin Anda lakukan ya. Usia 8 minggu silahkan mintanya sama Yesus ya, agama apapun ya. Ini contohnya saya nih. Saya punya anak 2 perempuan ya. Antara yang ke-1 sama yang kedua selisihnya cuma 2 tahun. Udah dong ya, 2 tahun ini kan mepet banget ya tuh. Wah, nggak repot ngurusinya ya tuh. Namanya kecil-kecil 2 ya. Titip sana, titip mertua, sana titip mertua, dan nanti waktu sekolah kan itu. Lalu saya kenapa kita nggak punya anak laki-laki ya? Selisihnya 8 tahun kemudian ya. Ketika saya sudah tahu ya, ketika saya sudah tahu bahwa istri saya kan dokter. Kata istri saya begini, Pi, seseorang itu diberi laki atau perempuan itu pada saat 8 minggu. Lo tak doain 8 minggu. Aku doanya kepada siapa? Waktu itu aku pokoknya ya sebut-sebut Yesus saja. Aku belum jadi Kristen. Aku masih ikut di gereja bingung gitu. Gereja bingung Indonesia. Saya doa, saya minta laki-laki, tapi saya tidak minta kepada Bapa, tidak. Saya minta kepada Yesus gitu. Pada usia 8 minggu, dan benar lahirlah anak laki-laki yang sekarang jadi dokter. Sekarang udah jadi dokter anakku laki-laki ya. Ya. Selisih 10 tahun dari anak pertama, selisih 8 tahun dari anak kedua. Ya, laki-laki. Jadi saya akhirnya punya 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki ya. Pada usia 8 minggu mintalah pada Yesus. Ini ya, tapi kalau Anda yang tidak Kristen ya anggap aja angin lalu lah ya, kan Anda tidak boleh minta pada Yesus. Tapi ini kebenaran ya. Karena yang menentukan janin itu apakah laki perempuan itu tergantung Yesus yang nyuruh. Ya, kalau Yesus taruh yang laki ya tentu saja lewat malaikat lah. Kalau Yesus suruh laki ya jadilah laki, suruh perempuan ya jadilah perempuan. Ya. Seperti itu. Wah, ilmu baru nih Pak, baru denger ini Pak. Lah iya, Anda itu kalau sering bergaul sama HTD tiap hari pasti mendengar sesuatu yang baru dengar. Baru denger kita nih Pak, ini Pak. Lah iya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.